ini ada unsur penyakit virus. Ini sama dengan penyakit yang dulu yaitu COVID. Cuman ini tersembuh. Ini hati-hati. Di tahun ini akan ada beberapa gunung yang meletus dan gempa bumi. Tanah longsor juga, pergeseran tanah juga semakin banyak. Angin puting beliung dan ini akan memporak-porandakan banyak rumah. Unsur laut di tahun ini memang saya rasakan ini ada getaran energi besar yang muncul dari laut ya. Yang jelas ini saya melihat ada seperti tsunami. Akan terjadi bencana-bencana seperti akan terjadi tsunami diakibatkan oleh gempa yang terjadi di dalam laut. Hati-hati, tidak boleh gegabah. Jangan sampai menjala petaka di saat semesta sedang tidak ramah. Hingga memasuki pekan kedua bulan April, alam memang masih serba menakutkan. Banyak bencana yang terjadi, nyaris tanpa pernah bisa diramalkan. Cuaca ekstrem juga terus terjadi membuat musim datang tanpa arah. Kemarau yang seharusnya panas, justru semakin sering terjadi hujan lebat sehingga ancaman banjir besar seperti ada di depan mata. Situasi makin menakutkan karena bencana datang dari segala arah, mulai dari darat, laut, dan udara. Dua paranormal kondang, Bunda Dewi Amba dan Ki Candan Langit, melihat ada tanda-tanda tidak baik yang akan segera terjadi. Tapi benarkah perang akan terus berkecamuk? Mungkinkah Indonesia juga akan dilanda banyak kerusuhan massal? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jangan pernah lengah. Tahun 2026 bukan tahun yang baik karena menjadi tahun yang berat untuk dijalani. Akan banyak fenomena alam yang menakutkan, bahkan terjadi setiap saat. Di bulan April ini, bencana yang masih memberi ancaman serius adalah banjir. Sebab curah hujan yang tinggi sulit dikendalikan. Tanda-tanda bencana besar juga sudah mulai bermunculan, mulai dari gerhana bulan yang sudah terjadi bulan lalu hingga gerhana matahari total di bulan 8 nanti. Tahun 2026 ini di mana Bunda lihat akan terjadi banyak sekali fenomena-fenomena alam ya, diantaranya yaitu nanti akan terjadi gerhana matahari total dan juga akan terjadi gerhana bulan ya. Yang sudah kita tahu bahwa gerhana bulan sudah kita lewati ya kemarin, terjadinya gerhana bulan di bulan Maret. Nah kemudian nanti bulan Agustus akan terjadi gerhana matahari total, di mana semua itu akan mempengaruhi cuaca dan juga akan mempengaruhi alam di sekitar kita ini. Salah satunya adalah akan terjadinya kekeringan ya, yang Bunda lihat akan terjadi kekeringan panjang, akan terjadi kemarau pada tahun 2026 ini. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian alam yang luar biasa di bulan Desember ya, nanti puncaknya adalah bulan Desember. Nah jadi Bunda hanya berpesan kepada kalian semua pecinta ganjil misteri bahwa kita lebih baik banyak berwaspada dan banyak istighfar ya, artinya mengingat Tuhan supaya kita semua terhindar dari segala bencana yang akan terjadi di tahun 2026 ini. Secara keseluruhan, bencana yang akan terjadi sepanjang tahun ini terdiri dari peristiwa-peristiwa tahunan yang selalu datang dengan berbagai variasi kekuatannya. Dari dasar perut bumi yang terus bergolak akan muncul banyak gempa. Kemudian, dari lautan juga bakal dikirimkan gelombang dahsyat yang disebut tsunami.
kondisi alam semakin berbahaya karena di saat semua bencana datang, muncul fenomena pergerakan tanah yang sulit diatasi. Kemudian Bunda melihat ke depannya adalah akan terjadi bencana-bencana seperti kekeringan. Selain itu juga akan terjadi banyak gempa ya di wilayah Indonesia ini akan terjadi banyak gempa walaupun tidak besar, akan terjadi gempa-gempa. Dan kemudian untuk yang di pinggir laut nih Bunda himbau ya agar berhati-hati karena bisa saja terjadi tsunami walaupun tidak besar ya, akan terjadi tsunami diakibatkan oleh gempa yang terjadi di dalam laut. Karena Bunda lihat pergeseran kerak bumi ini sudah mulai bergeser ya, sudah mulai bergeser, sudah terjadi banyak sekali gempa-gempa kecil dan bisa saja terjadi gempa besar ya, kemungkinan bisa saja terjadi. Mudah-mudahan sih tidak ya, tapi yang Bunda lihat akan terjadi banyak gempa dan juga akan terjadinya kekeringan. Kita akan kekurangan pangan karena kenapa? Karena kita masuk ke dalam windu yang keempat seperti itu. Nah, jadi dalam penglihatan Bunda kita ini akan terjadi banyak sekali kekisruhan ya, kekisruhan di antara warga. Saling menjatuhkan dari beberapa kubu akan saling menjatuhkan antara peran yang satu dengan yang lainnya. Bencana tidak hanya akibat alam yang sedang murka, karena bencana yang juga sangat menakutkan berasal dari kondisi cuaca yang mengalirkan hama dan virus mematikan. Hati-hati benar. Kekeringan yang akan melanda dalam durasi panjang bukan hanya membuat gagal panen hingga terjadi lonjakan harga-harga kebutuhan pokok. Lebih dari semua itu, kekeringan juga menyuplai penyakit. Jadi lindungi diri dengan menjaga kesehatan secara baik, karena meskipun penyakitnya tidak seberat COVID-19, tapi tetap berbahaya. Pesan Bunda cuma satu ya, kita harus berhati-hati saja. Artinya kita banyak menjaga kesehatan, banyak minum vitamin karena memang penyakit ini akan melanda. Banyak sekali penyakit-penyakit yang akan menyerang kepada kita ya, pada manusia. Ya, walaupun penyakitnya itu tidak seganas COVID, tetapi tetap saja penyakit ini akan melanda banyak manusia. Kenapa? Karena terjadinya pergantian cuaca ya, di antaranya adalah hujan, kemudian panas, dan kita akan menghadapi cuaca panas yang lumayan agak ekstrim ya. Nanti yang Bunda lihat itu akan banyak terjadi sekali kekeringan. Kemudian juga Bunda lihat akan banyak sekali pangan-pangan yang akan kekurangan ya, karena akan terjadinya banyak sekali kegagalan panen para petani seperti itu. Tapi benarkah bencana alam akan datang dari segala penjuru mata angin? Apa saja bencana yang dikirim elemen-elemen tanah, air, hingga api dan angin? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda munculnya bencana yang diakibatkan wabah penyakit ternyata juga menjadi perhatian serius paranormal Ki Candan Langit. Dari hasil peneropongan batinnya akan muncul virus mematikan yang menyebar lewat udara. Sesungguhnya bibit-bibit virus itu sudah mulai menyebar sejak akhir tahun lalu hingga awal tahun ini. Tapi dampaknya memang tidak begitu terasa. Kondisi yang mengerikan itulah yang membuat Ki Candan berpesan agar tidak boleh kehilangan kewaspadaan, terutama dalam menjaga kesehatan. Pemirsa Ganjil Misteri. Jadi, dalam kondisi semesta yang sedang bebenah ini memang di tahun ini memang ada misteri ya, terutama misteri yang kepada mengarah kesehatan umat manusia. Memang virus ya. Virus ini memang sudah terjadi
4 bulan 5 bulan yang lalu sampai sekarang sebenarnya kita bisa merasakan di berbagai daerah juga untuk umat manusia ini banyak mengalami kelemahan dalam kondisi tubuh atau psikologis kita itu lemah. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya dengan penyakit baru atau virus baru yang mana di sini karena gesekan bumi dan gesekan pikiran-pikiran manusia yang memang sedang bergejolak, ini ada unsur penyakit virus yang memang nantinya ini akan secara perlahan masuk ke dalam tubuh manusia. Ini sama dengan penyakit yang dulu yaitu COVID, cuman ini tersembunyi. Di saat virus berbahaya terus menyebar, alam juga belum menunjukkan kerahamannya. Setelah lewati bulan 5, Ki Candan mendapatkan gambaran mengerikan terjadinya gunung meletus. Letusan gunung di Jawa Timur itu bukan letusan biasa karena memiliki daya rusak sangat dahsyat. Tidak hanya gunung meletus, gempa bumi juga menjadi momok yang menakutkan meski kehadirannya selalu sulit untuk diramalkan. Pemirsa Ganjil Misteri, di tahun ini, di tahun 2026 ini, tentunya masih banyak bencana yang akan muncul. Terutama di darat ya, di elemen darat ini, gunung meletus, ini hati-hati. Di tahun ini akan ada beberapa gunung yang meletus, dan gempa bumi, dan tanah longsor juga akan banyak. Pergeseran tanah juga semakin banyak. Nah, di sini kita harus hati-hati karena daerah-daerah yang memang di situ sering tertimpa musibah seperti bencana-bencana tersebut yang tadi saya sebutkan, ini harus waspada, harap siaga, harus waspada, tetap hati-hati pokoknya. Dan nantinya juga mengarah ke udara. Ke udara itu yang jelas tuh angin puting beliung, angin besar ya, angin badai yang memang ini muncul secara spontan dan ini akan memporak-porandakan banyak rumah. Banyak pohon-pohon besar-besar yang tumbang di perkotaan ataupun di daerah-daerah. Dan ini akan menyebabkan banyak musibah ya, menyebabkan banyak korban juga untuk angin. Tidak hanya dari daratan, bencana besar juga bakal bermunculan dari lautan. Sinyal terjadinya tsunami yang sangat mengerikan juga mulai terlihat sehingga tidak boleh ada yang lengah agar tidak menjadi korban sia-sia. Tapi nyatanya, tsunami yang disebut akan terjadi jelang pertengahan tahun dan itu tetap membuat banyak nyawa melayang. Dan unsur laut. Unsur laut di tahun ini memang saya rasakan ini ada getaran energi besar yang muncul dari laut ya. Yang jelas ini saya melihat ada seperti tsunami. Tapi saya belum bisa mengatakan tsunami karena ini ada getaran energi besar di Pulau Jawa terkait dengan air laut ya ini. Tapi saya berharap mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan semoga kita diberikan keselamatan dan perlindungan. Bencana-bencana rutin akan terus terjadi, mulai dari banjir, gunung meletus, gempa bumi hingga tsunami. Semua akan bakal memuncak di akhir tahun nanti. Lantas benarkah bumi memang sedang berbenah diri lewat banyak bencana besar? Lalu apa yang harus kita lakukan agar selamat dari semua bencana? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bencana demi bencana yang terus terjadi sejatinya adalah sebuah pertanda bumi sedang tidak dijaga harmoni. Ki Candan Langit justru melihat semesta sedang memperbaiki ulang seluruh tatanan hidup. Lewat bencana-bencana besar, alam juga tengah mengajarkan kepada umat manusia untuk tidak tamak hingga mengorbankan segalanya.
Dengan munculnya banyak bencana besar, semesta juga sedang mengirimkan pesan agar tidak boleh melupakan keselarasan, agar semesta selalu berada dalam orbit yang tertib. Ketika umat manusia ini banyak bergejolak, banyak gesekan, banyak trouble ataupun mempermasalahkan apa yang sedang dihadapi, ini sebenarnya semesta dan alam atau hawa itu akan melingkari dan akan mengutarakan energinya kembali lagi kepada umat manusia. Makanya terkadang cuaca yang tadinya diprediksi hujan, namun malah justru panas meningkat. Yang diprediksi akan panas dan akan kemarau, malah justru hujan lebat. Nah, ini sebenarnya penuh misteri. Semesta saja ini memberikan peringatan. Hawa energi alam semesta ini memberikan energi peringatan supaya umat manusia ini segera gitu. Saat ini juga itu sadar dan menyadari bahwa kita itu ciptaan Tuhan dan kita ini hanya sementara di dunia ini dan kita harus mengembalikan diri kita, jati diri kita seutuhnya hanya kepada Tuhan. Dan yang kita ingat juga harus yang menciptakan, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Di saat alam sedang menata diri, manusia juga harus melakukan hal yang kurang lebih sama. Kini, sudah saatnya berbuat baik, selalu menjalani hidup dengan budi pekerti. Selanjutnya, alam wajib dijaga agar terhindar dari malapetaka akibat kerusakan alam. Semua yang luhur sepertinya akan menjadi kunci keberhasilan setiap umat manusia di masa depan. Jadi, sudah waktunya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon perlindungan dari semua ancaman dan mara bahaya. Dan para pemirsa Ganjil Misteri, tentunya kita sebagai umat manusia, kita harus lebih hati-hati, waspada, kita harus selalu mengingat kepada Tuhan, dan kita harus menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangan Tuhan, dan kita banyak-banyaklah selalu berdoa, bermunajat, terus riadoh ya kita kepada Tuhan itu supaya lebih baik dan supaya kita itu selamat dunia dan akhirat dan selalu dilindungi. Karena diri kita lah yang akan ya menguatkan semuanya, dan dibantu dengan doa orang lain ini juga akan lebih baik. Namun pada dasarnya diri kita lah yang harus menjalankan semuanya, menjaga semuanya. Dan sekarang di tahun ini 2026, jagalah lisan, jagalah ucapan, karena di sini akan menjadikan ketika kita tidak hati-hati atau salah ucap, ini akan menjadi benturan, gesekan, atau pertengkaran, pertikaian. Karena dengan hawa ini menunjukkan egoisnya manusia, ambisinya manusia, keserakahannya manusia ini mewujudkan banyak terjadi pertengkaran, perang, dan permusuhan di mana-mana. Ini kita harus menjaga semuanya dan menyatukan diri kita dengan semesta, menyatukan diri kita dengan doa-doa kita, dan kita kuatkan doa kita kepada Tuhan, mohon keselamatan, dan jagalah silaturahmi persaudaraan, dan kita bersama sahabat, sama saudara keluarga, sama teman, sama rekan, kita harus akur, harus rukun, harus guyup, saling menghargai dan menghormati apapun bentuk sudutnya, ras, agamanya, apapun kepercayaannya, keyakinannya. Jagalah untuk kebersamaan supaya kita akan diberikan kemuliaan dan ketentraman, supaya kita juga aman, damai, tentrem, dan selamat. Tidak ada yang terbaik bisa dilakukan selain berhati-hati, sebab tahun 2026 memang bukan tahun yang ramah untuk dijalani. Semogalah
Dengan bekal budi baik dan budi pekerti luhur, alam bisa dikembalikan kelestariannya sehingga tidak ada lagi bencana. Setelah itu, serahkan semua takdir serta hidup dan mati hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.